selamat datang di BBM Broadcasting Media. Sebelumnya saya akan perkenalkan, nama saya Erlin. Saya di sini akan sebagai MC dan saya membawa salah satu narasumber dari guru SMA Sadar Bathiata, yaitu Bu Lasti. Hai. Halo Ibu. Halo. Sebelumnya nih Bu, saya mau nanya dulu, kabar Ibu tuh kayak gimana Bu hari ini? Ya puji Tuhan, kabar baik dan sehat ya, seperti yang Erlin lihat sendiri ya, dan tentunya luar biasa. Sebelum kita masuk nih Bu ke pertanyaan-pertanyaan di podcast ini, gimana kalau misalnya kita bincang-bincang dulu nih Bu? Boleh. Nah, saya mau nanya dong Bu, riwayat pendidikan Ibu dari dulu sampai sekarang tuh gimana Bu? Nah, jadi Ibu cara sedikit ya. Nah, jadi Ibu dari dulu ya, SD itu di salah satu sekolah negeri ya 17453, kemudian Ibu melanjutkan SMP di SMP Negeri 2 Hutaraja ya. Kemudian Ibu melanjutkan lagi ke SMA Sipoholon ya, Negeri 1 Sipoholon yang ada di Kota Tarutung. Nah, setelah dari sana Ibu kemudian melanjutkan pendidikan lagi di Universitas Negeri Medan atau dikenal Unimed ya. Nah, mungkin itu hanya sedikit dari riwayat pendidikan Ibu. Nah, Ibu kan udah lulus kuliah, berarti sudah lulus S1 kan ya Bu? Iya, benar. Nah, kenapa setelah lulus ini tuh Ibu lebih memilih menjadi guru sosiologi Bu di SMA Sadar Bathiata? Oke, nah jadi sebenarnya seperti ini ya. Ketika Ibu dulu menjadi sekolah nih seperti kalian, Ibu sudah mulai memikirkan nih, Ibu nanti jadi apa, gitu ya. Karena sebenarnya keinginan kita sendiri ya, karena kalau misalnya orang tua itu hanya sebagai penerang jalan kita gitu ya, hanya sebagai lampu penerang gitu. Nah jadi kalau Ibu dulu sebenarnya awalnya ya masih misalnya apa nih kira-kira Ibu jadi apa nih gitu. Nah terus ketika Ibu melihat nih nilai-nilai Ibu, nilai-nilai rapot gitu ya, ternyata yang selalu memiliki nilai bagus itu sosiologi kebetulan gitu ya. Nah setelah itu Ibu sudah mulai mencari referensi, kira-kira nanti kalau saya mengambil sosiologi itu di mana ya, universitas apa ya gitu. Nah kemudian Ibu terinspirasi nih dengan Universitas Negeri Medan. Nah kebetulan itu salah satu juga universitas terfavorit ya yang ada di Kota Medan gitu. Nah kemudian Ibu mencoba nih SNMPTN yang sekarang dikenal sebagai SNBE. Nah dan kebetulan Ibu juga jalur beasiswa ya. Jadi itu salah satu hal yang bagi Ibu ya, itu salah satu menjadi yang luar biasa, dan tetapnya itu adalah bantuan dari Tuhan sendiri bagi saya. Wih, keren ya Bu. Ya. Semoga apa yang Ibu ceritakan itu bisa menjadi inspirasi teman-teman semua di luar sana. Ya tentu. Nah Bu, kita kan melakukan podcast ini tuh di bulan April Bu. Nah lebih tepatnya nih Bu, di tanggal 21 April kita akan memperingati Hari Era Kartini Bu, di mana Era Kartini itu telah memperjuangkan kesetaraan pria dan wanita, yang dimana mereka tuh sudah berpikir kalau misalnya budaya patriarki itu sudah marak-marak ya Bu. Nah kalau menurut Ibu sendiri nih, patriarki itu apa Bu? Oke, berbicara tentang patriarki ya. Nah sebenarnya patriarki ini adalah sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan ya, misalnya politik, otoritas moral, hak sosial, bahkan penguasaan properti. Ya, maka secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan ya dan hak istimewa laki-laki, dan menempatkan posisi perempuan di bawah laki-laki. Dalam sistem patriarki ini juga ya, dominasi laki-laki bukan hanya dalam ranah personal saja, misalnya keluarga ya, bukan, melainkan dalam ranah yang lebih luas lagi ya, yang lebih luas lagi, misalnya dalam partisipasi politik ya, ekonomi, atau bahkan yang paling utama adalah pendidikan. Kita tahu bahwa dulu ya perempuan tidak boleh bersekolah, hanya laki-laki lah yang bisa bersekolah ya. Nah sebenarnya kalau berbicara tentang patriarki ini sangat luas ya. Jadi intinya patriarki itu mengutamakan atau mengistimewakan laki-laki. Tuh. Berarti patriarki itu kita mengistimewakan laki-laki banget ya Bu. Nah sebagai seorang perempuan Ibu, bagaimana sih cara Ibu untuk menyikapi patriarki yang telah terjadi di lingkungan sekitar kita gitu loh Bu? Ya, dengan adanya budaya patriarki ya, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah saja, sehingga dikategorikan dalam pekerjaan domestik. Ya, tahu domestik itu apa? Apa tuh Bu? Nah, kalau pekerjaan domestik ini misalnya pekerjaan rumah tangga ya, mengasuh anak, menyuci piring, ngepel rumah, nyuci kain, masak, ya dan lain sebagainya. Nah, sementara laki-laki itu ya ditempatkan yang memiliki fungsi produktif atau sebagai pencari nafkah sekaligus penguasa, baik penguasa dalam keluarga maupun penguasa secara publik ya. Nah jadi tentunya
dampak patriarki ini terhadap perempuan ya, terjadinya lah ketimpangan gender. Jadi timpang ya, tidak seimbang. Nah, jadi ini salah satu bentuk ketidakadilan atau disebut marginalisasi ya, memarginalkan atau meminggirkan kelompok perempuan karena dianggap perempuan itu hanya sebagai pelengkap saja. Mirisnya lagi ya, atas hak istimewa yang diperoleh oleh laki-laki sehingga mereka berasa memiliki wewenang dalam mengeksploitasi tubuh perempuan. Sehingga apa? Banyak terjadi kekerasan bahkan sampai pelecehan seksual ya. Jadi bagaimana cara menyikapi ini ya? Sebagai perempuan, kita harus cerdas. Kita harus berpengalaman luas, kuat dalam teori maupun praktek. Karena sebenarnya aktor utama ya yang dapat memberantas budaya patriarki ini adalah perempuan di zaman sekarang ya. Karena perempuanlah yang lebih berpotensi, berpeluang lebih berperan dalam mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma terhadap anak-anaknya ya. Pun memang harus ada dukungan dari laki-laki. Jadi dijadikan menjadi tim sebenarnya. Tuh. Berarti kita di sini sebagai perempuan tuh harus cerdas ya? Benar, harus cerdas. Nah, kita kan harus cerdas dulu. Berarti kita harus melakukan self improvement. Iya, benar. Kalau menurut Ibu, self improvement itu apa, Bu? Dan penting nggak sih Bu self improvement itu buat kita sekarang ini? Oke, tentu sangat penting ya. Jadi self improvement ini adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas diri. Ketika kita meningkatkan kualitas diri ya, otomatis kita akan mudah mencapai impian dan mimpi kita. Pastinya setiap orang memiliki impian ya. Nah, jadi setiap orang yang memiliki impian tersebut dia harus memiliki self improvement agar dapat bersaing secara global ya. Nah, kemudian seberapa penting ya? Sangat penting karena ini kita bisa mengenali diri kita, cara kita berpikir, potensi kita, kemampuan kita ya. Karena di zaman sekarang juga ya mungkin banyak individu yang mengalami kegagalan ya, kegagalan apapun itu. Nah, jadi ketika kita mengalami kegagalan tersebut, kemudian kita tahu bagaimana cara mengimprove diri kita, maka kita tidak akan meratapi kegagalan tersebut. Kita tidak akan terus-terus mengeluh atau bahkan down. Ya, jadi kegunaan self improvement itu sendiri sangat berdampak positif pada kesehatan mental kita. Jadi nih Bu, self improvement sendiri tuh bisa nggak sih bikin perubahan dari pemikiran budaya patriarki ini supaya bisa lebih berkurang lagi, Bu? Bisa kalau self improvement ini bermanfaat bagi lingkungan sosial ya. Tapi kalau misalnya hanya untuk pribadi, sama saja tidak mengubah apapun. Ya, karena sebenarnya ya setiap orang pastinya ya memiliki mimpi dalam bagaimana kedepannya seperti itu ya. Ya, jadi setiap orang pastinya memiliki self improvement untuk dapat bersaing secara global ya. Namun kalau dalam memberantas budaya patriarki secara langsung ya tentu tidak bisa. Tetapi ya atau kecuali ketika self improvement itu bersangkut paut atau berkaitan ya dalam budaya patriarki, misalnya menambah wawasan, pengalaman, yaitu bisa membantu mengurangi ya. Tapi bukan berarti langsung menghilangkan ya, karena secerdas-cerdasnya perempuan, sepintar-pintarnya perempuan, tetap derajatnya di bawah laki-laki. Sebenarnya miris sekali. Nah, jadi harus adanya dukungan juga gitu ya. Jadi sebenarnya sini bukan ajang kompetisi atau persaingan, tapi kepedulian juga. Tuh. Ibu tadi sempat membahas mengenai mimpi nih, Bu. Pasti kalau misalnya kita mimpi, kita punya tokoh yang menginspirasikan kita nggak sih? Benar sekali. Kalau saya sendiri, saya menginspirasikan mami saya. Kalau Ibu tuh ada nggak sih tokoh yang Ibu inspirasiin gitu? Oke, tentu banyak sekali ya. Kalau tokoh-tokoh inspirasi itu sangat banyak ya. Selain dari orang tua atau kakek, nenek gitu. Tapi yang utama yang buat ibu ya, yang saat ini tren di dunia maya gitu ya, media sosial. Nah, itu Najwa Shihab atau dikenal dengan Mata Najwa. Mau tahu nggak kenapa? Saya mau tahu dong, Bu. Iya, karena Mata Najwa ini adalah seorang perempuan yang cerdas ya. Bisa kita lihat ya dari melalui argumen-argumennya. Bahkan dia juga banyak mengkaji perempuan ya. Sehingga dengan pemikiran dia yang cerdas ya, dia banyak memberdayakan perempuan untuk lebih dapat mengenali diri, potensi, atau bahkan menjadi perempuan yang sangat berani. Berarti kita tuh sebagai perempuan juga harus berani dan cerdas ya, Bu. Berarti kita perempuan dan laki-laki itu setara, Bu. Nah, kalau menurut Ibu nih, kesetaraan gender tuh apa, Bu? Oke ya, kesetaraan gender.
Nah sebenarnya yang paling utama kita harus tahu dulu gender itu apa, gitu ya. Nah jadi gender ini kan mengacu pada peran, fungsi, perilaku, tanggung jawab, karakteristik laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial. Perbedaan laki-laki perempuan memiliki sifat bawaan ciptaan Tuhan dan bentukan budaya atau disebut konstruksi sosial. Nah jadi gender itu bisa kita lihat ya, peran, tanggung jawab laki-laki perempuan. Nah kemudian kesetaraan itu adalah persamaan hak dan kewajiban. Nah berarti kesetaraan gender itu adalah persamaan ya, adanya hak yang sama ya, peran, tanggung jawab. Nah itu sebenarnya ya, karena secara kodrati ya pembedanya hanya bahwa laki-laki tidak dapat menstruasi, tidak dapat mengandung, tidak dapat melahirkan ya, atau tidak dapat menyusui. Itu saja. Selebihnya semuanya bisa. Kalau misalnya laki-laki disuruh nyuci piring, bisa nggak? Mungkin bisa. Tentu bisa. Pasti bisa. Lalu kenapa masih ada stereotip yang mengatakan ya bahwa nyuci piring, nyuci kain, masak itu semua pekerjaan perempuan lah, pekerjaan istri lah, pekerjaan adik perempuan, kakak perempuan. Kenapa masih ada stereotip yang demikian? Nah ini nih yang mau kita rubah ya. Dan kita lihat zaman sekarang ya, di tengah globalisasi ini dalam mempertahankan hidup, banyak perempuan-perempuan yang bekerja sebagai driver Grab ya, driver Gojek. Padahal yang utamanya ini diperuntukkan untuk laki-laki, tapi perempuan bisa nggak? Bisa. Bisa pasti. Ya berarti perempuan bisa, laki-laki bisa, ya laki-laki bisa, perempuan bisa. Berarti harus sama dan setara. Ya. Pun juga dalam mengambil kebijakan yang tentunya di Indonesia ya, baik secara nasional maupun secara internasional gitu. Nah, kalau misalnya perempuan itu mampu, kenapa harus dibatasi? Nah ini permasalahannya. Karena secerdas-cerdasnya perempuan tetap aja di bawah laki-laki. Nah ini harus kita ubah sama-sama ya. Jadi adanya kepedulian dan saling membantu antara satu gender ke gender lainnya. Supaya apa? Supaya tercipta persamaan hak tadi. Persamaan hak sebagai manusia antara laki-laki dan perempuan. Tuh. Berarti kita laki-laki dan perempuan ini setara ya, Bu? Benar, ada setara ya, sama. Lebih tinggi gitu ya, Bu? Iya, benar. Kalau nih, Bu, semisal ada pembulian karena kesetaraan gender nih, Bu, bagaimana cara kita harus menanggulanginya, Bu? Oke, pembulian ya. Nah, kalau pembulian ini adalah berarti kekerasan ya, baik secara verbal, fisik, secara rasional ya, banyak dan pertama kita harus tahu dulu nih apa faktor terjadinya proses pembulian ini dan apa unsur utamanya gitu ya. Nah karena kalau misalnya terjadi pembulian ini ya kita juga akan kerap ya mengenakannya dengan pasal 311 KUHP ya tentang perundungan dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Jadi kita memberikan konsekuensi yang tegas melalui itu. Nah kemudian bagaimana cara menanggulangi ya permasalahan tadi dikarenakan kesetaraan gender ya, didasarkan kesetaraan gender tadi, kita akan memberikan edukasi ya, edukasi terhadap kesetaraan gender. Karena ada persamaan hak laki-laki dan perempuan, berarti setiap orang itu tentunya mampu atau berkesempatan bisa dong gitu mendapatkan hak yang sama ya, misalnya di bidang pekerjaan, di bidang pendidikan gitu. Jadi jangan ada bentuk diskriminasi tadi ya, jadi jangan ada bentuk-bentuk pembulian tadi ya. Pokoknya itu kita memberikan edukasi ya, kita akan memberikan sosialisasi dan apapun, dan kita akan memberikan konsekuensi yang tegas melalui hukumnya tadi. Bu, kita kan udah hampir mau di ujung acara nih, Bu. Saya mau nanyain dong, Bu, dari beberapa yang tadi saya tanyakan, saya mau bertanya. Menurut Ibu nih, kesetaraan gender, apa yang Ibu harapkan dengan kesetaraan gender di kedepannya, Bu? Oke, yang pertama Ibu mau sampaikan dulu bahwa kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang memiliki akal dan pikiran gitu ya. Jadi tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan ya, yang artinya tadi setara. Atau dalam hidup bermasyarakat juga ya, ini dikategorikan dalam bentuk horizontal yang artinya mendatar atau disebut diferensiasi sosial. Ya, artinya kita sama dan setara. Nah, jadi di mana kita sebagai masyarakat tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan membutuhkan laki-laki gitu ya. Dan makanya jangan lagi ada stereotip yang mengatakan tentang pekerjaan domestik itu hanya untuk perempuan, sementara laki-laki diprioritaskan pada fungsi produktif. Oke ya, dihilangkan stigma yang ada seperti itu. Nah, pun untuk menjawab cita-cita dari Ibu kita Kartini ya, maka saya ingin secara pribadi Indonesia itu memiliki banyak
perempuan-perempuan ya yang berada dalam ranah pengambil kebijakan baik secara lokal atau daerah, nasional bahkan internasional. Juga perempuan-perempuan Indonesia diberikannya ruang ya dalam percepatan teknologi dan riset demi menuju inovasi Indonesia maju. Itu tentunya harapan Ibu tentang kesetaraan gender ke depannya. Ibu kan guru nih Bu, Iya. di SMA Sadam Yogyakarta. Ini bisa dibilang ada pertanyaan terakhir yang akan saya tanyain Oh, Bu. iya silakan. Jadi nih Bu, apa sih yang akan Ibu lakukan supaya kesetaraan gender tuh bisa berjalan dengan lancar di sekolah kita Bu? Oke, supaya bisa berjalan lancar di sekolah kita. Oke, tapi kalau misalnya ditanya bisa berjalan, sebenarnya sudah berjalan ya, sudah berjalan. Bisa kita lihat dari pemimpin kita ya di SMA Setirade Baktiyata. Ada Ibu Emilia selaku kepala sekolah perempuan ya. Kemudian wakil kurikulum Ibu Susan seorang perempuan. Kemudian wakil kesiswaan Pak Fajar seorang laki-laki. Nah di sini sudah sama-sama bekerja sama, memiliki hak yang sama ya. Oke, nah ini ya udah menerapkan kesetaraan gender tersebut. Nah kemudian OSIS ya, dimana Ibu melihat ya bahwasanya OSIS di sini mengambil bagian masing-masing antara laki-laki dan perempuan ya. Apalagi saat mencalonkan jadi ketua OSIS kemarin ya, sama-sama memiliki wewenang, ada laki-laki ada perempuan, kemudian dilakukannya lah demokrasi yang artinya yang sekarang terpilih adalah kesepakatan, jadi tidak masalah gitu ya. Nah jadi kalau Ibu lihat juga MPK-nya perempuan ya, perempuan, kemudian ketua OSIS-nya laki-laki dan wakilnya adalah seorang perempuan. Nah ini nih udah sambil ambil peran ya, jadi kesetaraan gender itu sudah diterapkan ya. Kalau misalnya dikatakan bagaimana bisa berjalan, sebenarnya udah berjalan, tapi bagaimana supaya tetap berjalan mungkin ya, tetap ya. Nah mungkin Ibu sebagai guru ya mungkin akan diawali dari Ibu dulu ya. Ibu kan sebagai teladan nih bagi siswa-siswi yang melihat Ibu. Nah mungkin ya sebenarnya ya bagi Ibu antara laki-laki dan perempuan tidak ada pembedanya bagi Ibu ya. Makanya tidak ada subordinasi, penomorduaan atau pilih kasih di antara laki-laki dan perempuan ya, melainkan Ibu menyamaratakannya. Tapi hal-hal yang paling kecil ya yang harus diaplikasikan bersama baik laki-laki maupun perempuan ya. Misalnya nih ketika Ibu suruh silahkan mengumpulkan buku tugasnya dan antar ke ruang guru gitu ya. Nah jangan langsung perempuan beranggapan biar saja laki-laki yang mengantarkan. Itu kan pekerjaan laki-laki. Jangan ada yang seperti itu ya. Karena kalau misalnya Erlin sendiri yang mengantar buku tersebut ke ruang guru ada 30 buku tugas, bisa nggak? Berat Bu. Berat. Nah ini berarti dari Erlin sendiri pun masih menganggap hal itu tadi bahwasanya laki-laki harus maco, itu pekerjaan laki-laki ya, tidak. Sekarang Ibu tanya, perempuan kerja kuliah ada nggak? Ada Bu. Nah ada. Lalu kenapa masih ada hal-hal berat Bu? Ya itu bukan menjadi alasannya gitu ya. Tapi kalau misalnya kesepakatan bersama bukan unsur karena gender ini, karena gender ini kalau misalnya hanya kesepakatan saya tidak apa-apa ya, tapi jangan ada pemikiran seperti itu ya, seperti Erlin tadi katakan. Oke. Nah jadi mungkin lagi ya dari pemimpin kelas ya, ketua-ketua kelas umumnya yang Ibu lihat ya pasti ketua kelas itu adalah laki-laki dan sekretarisnya perempuan, benar nggak? Di kelas Erlin sendiri gimana? Kalau kelas saya tuh wakil dan ketuanya tuh laki-laki, sekretarisnya laki-laki, tapi bendahara dan yang lain-lain itu masih ada yang perempuan. Nah, ya itu ya. Jadi ini jangan membudaya gitu loh maksud Ibu loh. Nah ini bagaimana supaya tetap berjalan ya? Itu hal-hal itu jangan membudaya. Jadi gini, kalau misalnya ya kalian memiliki keinginan, misalnya ingin jadi ketua kelas, harus berani gitu ya. Silakan komunikasikan dengan ketua kelas. Jadi jangan ada diskriminasi gender gitu loh, ya maksud Ibu ya. Jangan karena laki-laki, karena perempuan. Tidak, sama. Karena Ibu juga menyamaratakan kalian. Tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan. Kalau perempuan tidak mengerjakan tugas, Ibu kasih juga ya hukuman yang sama dengan laki-laki ya. Jadi tidak ada perbandingan di antara keduanya ya. Jadi itu mungkin harapan ke depannya yang harus diaplikasikan bersama ya, supaya kesetaraan gender itu tetap berjalan di SMA Setirade Baktiyata ini. Terima kasih Bu atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan sampai sekarang ini, dan semoga jawaban yang Ibu berikan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua di luar sana. Iya tentunya ya, bisa jadi inspirasi untuk semuanya kalangan siswa ataupun masyarakat. Sayang sekali Bu, tapi kita udah di penghujung acara Bu. Iya. Ibu terima kasih, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video itu bisa menjadi inspirasi buat kalian, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Dadah!